menggunakan cahaya yang kami sebut itu cahaya Allah. Lalu pertanyaan dari Bang Nurullah, Nurullah. Dan yang pertanyaan dari Bang Mat Petir ini, misalnya ada cahaya setan gitu kan, atau cahaya iblis atau gimana? Begini, kami ini menyaksikan cahaya Allah sesuai dengan penjelasan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman begini. Saya mohon maaf, bukan mau menjelaskan, bukan, tapi karena nanya saya kasih tahu informasi. Betul. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskatin, ini perumpamaan cahaya Allah, kamiskatin seperti miskat, kamiskatin fiha misbah, di dalam miskat itu ada misbah, ada lampu. Al misbahu fi zujajah, lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun. Zujajah itu, kaca itu seperti planet yang bercahaya. Nah, ketika kami menyaksikan cahaya Allah itu, kami menyaksikan 4 ini, Bang. Kami menyaksikan miskat, misbah, kaukab durri, dan zujajah. Ini kami menyaksikan itu. Oh, berarti ini sesuai nih dengan penjelasan Allah. Kita mengamalkan syariat dan thariqah, diberilah oleh Allah anugerah menyaksikan apa yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Nah, begitu tuh. Begitu, Bang. Jadi kan gini, maaf, kalau kayak saya kan awam, itu bahasa dia firman, itu kan perkataan Allah kalam dalam yang difirmankan dalam kitab suci Al-Quran. Betul kalau yang memaham. Kalau kayak saya misalnya, itu benar secara ini. Kalau kayak saya tidak ada indikasi untuk ditipu gitu, untuk oleh pernah mau di ini, karena kedalaman ilmunya beliau itu dipentahkan jadi dukhan gitu, jadi asap gitu. Kalau kayak kita ini gimana untuk membedakannya bahwa itu benar-benar dari ilahi Rabbi, Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam ini, gimana? Ya, pertama kan kita ada gurunya. Gurunya ini yang menjelaskan, beliau mendapatkan izin dari Allah melalui Rasulullah langsung kepada gurunya ini secara Lalu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari sebagai mursyid thariqah Karkari itu bilang begini, jalan atau thariqah yang diridhoi oleh Rasulullah SAW melalui thariqah Karkari ini ada suluk dan jazab. Jadi ketika kita menyaksikan cahaya Allah itu proses jazabnya. Kalau suluknya nanti kayak saya pakai kalung tasbih 12 warna, ini suluknya. Nah, untuk membedakan kayak tadi tuh, bagaimana kalau orang awam? Kita ini yang menyaksikan apa yang dijelaskan oleh Allah, begitu. Dan sesuai dengan tuntunan dari gurunya, begitu. Itu. Kecuali nanti misalnya kita melihat sesuatu di luar penjelasan Allah sendiri. Nah, itu baru bisa misalnya cahaya setan, cahaya apa gitu tuh. Berarti ini tetap membimbing, tetap menuju kepada robitohnya, begitulah ya, membimbingnya gitu lah. Iya, dan kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis gitu tuh. Bang Fandra, jadi gini lagi videonya, kamera. Lanjut Bang Mat Petir, kita keutamaannya, iya. Boleh. Ini keutamaannya untuk untuk meminit hati yang kotor ini sebagai menjadi kolbun salim itu dengan cara dikirnya itu secara sir atau secara itunya. Kita kan siap. Untuk yang lain sama Bang Mat Petir, untuk proses membersihkan hatinya begini.
di Thariqah Karkariyah itu setiap kali berzikir itu menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti kegelapan itu kan tadi itu apa? Kayak misalnya kegelisahan atau misalnya apalagi itu terhapus sendiri tuh. Karena kita kan punya cahaya. Itu kegelapan. Jadi itu misalnya punya sifat amarah. Itu sedikit demi sedikit. Ada kemarin dari Sumatera. Dari Sumatera itu saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Baiat via online, biasanya hadir di sini nih. Beliau ini punya penyakit bipolar. Bipolar dan ada penyakit lagi, itu ketika berbaiat esok harinya langsung sembuh. Esok harinya langsung sembuh. Itu mengenai setiap kali berzikir kami menyaksikan cahaya, dan di antara manfaat kita menyaksikan cahayanya itu menghapus kegelapan-kegelapan. Lalu yang kedua itu Bang Petir, prosesnya boleh tanya host. Siap, boleh nanti kita gantian Bang Hendra. Boleh kita gantian. Berarti gini, berarti ini tidak pernah menyimpang dari wabi ayatil Qur'ani ono, berarti itu ya. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an mereka mendapat hidayah. Oke, siap. Saya lanjutkan dulu buat tertib zikirnya, karena Bang Petir ini sudah 2 kali, saya baru ingat tuh. Nah, tertib zikirnya begini. Untuk pertama kali yang zikirnya itu adalah zikir istighfar, astagfirullah. Jangan cepat-cepat, tapi astagfirullah. Kita mendahulukan kualitas. Astagfirullah. Nah, baru berarti menyambungkan, menyambungkan ya berarti. Oke. Di sini bisa diterangkan host. Masalah tadi host mengatakan cahaya. Boleh dijelaskan makna cahaya? Bang Fandra nanti dengan Bang Fandra bukan saya nggak mau ngomong ya. Nanti kita gantian. Kita kalau setelah Bang Petir selesai, Bang Fandra boleh bebas di sini mau jelaskan. Saya mendengarkan mau caci maki, mau ini, pokoknya saya bebasnya. Tapi gantian biar tertib lah. Setelah proses istighfar nih, baru nanti oleh Syekh itu dipanggil. Kalau memang dia sudah kuat, maka dia akan dipanggil untuk dimasukkan ke dalam khalwat. Nanti di sana itu dia akan ilmunya ini transfer, ilmu ma'rifatullah, tenggelam ke dalam lautan berat. Itu transfer tuh, bukan dipelajari dari buku dan bukan dipelajari dari lisan, bukan, tapi transfer dari hati syekh ke hati murid. Nah, baru di situ zikirnya beda. Berzikir isim mufrad. Nah, itu tuh. Begitu Bang Petir. Kalau Bang Petir segera pindah ke Bang Fandra. Siap. Lanjut dulu kalau belum.